Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aditya Chandra Bramandita. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah presentasi tentang materi pengenalan aplikasi perangkat lunak pengolah angka dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk siswa-siswi sekolah menengah kejuruan administrasi perkantoran. Oke, agar tidak menunggu lebih lama lagi, langsung saja disaksikan ya. Sebelum masuk pada pembahasan aplikasi pengolah angka, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Nah, untuk mencapai keinginannya tersebut, maka dirancang suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, diantaranya adalah sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi perangkat lunak pengolah angka. Pengertian dari aplikasi pengolah angka ini merupakan suatu program yang difungsikan untuk mengolah data-data yang berupa angka. Kemampuan apa saja yang disajikan oleh pengolah angka ini, yaitu berupa perhitungan, perkalian, pengurangan, penjumlahan, rumus, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan angka. Selain itu, aplikasi pengolah angka bisa juga digunakan untuk pembuatan tabel data, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, dan lain-lain. Fungsi dari aplikasi pengolah angka ini sudah jelas, yaitu melakukan pengolahan angka yang berhubungan dengan laporan perhitungan, grafik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan macam-macam aplikasi perangkat lunak pengolah angka. Yang pertama ada Keysprint. Keysprint merupakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet yang bersifat open source dan multiplatform. Open source di sini berarti kita dapat mendownload secara gratis dari internet dan menggunakannya secara bebas. Lalu yang kedua ada Star Office Calc. Star Office Calc merupakan aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Star Office Calc adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat multiplatform, yang berarti dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, termasuk Linux, Solaris, Unix, dan Windows. Lalu yang ketiga ada Open Office Calc, merupakan aplikasi pengolah angka yang bersifat open source atau dapat dibuka melalui sistem operasi apa saja. Open Office Calc adalah program spreadsheet yang dapat dipergunakan untuk membuat daftar memelihara record dan menganalisis data. Open Office Calc dapat digunakan untuk mengelola data dalam bentuk spreadsheet, menggunakan rumus untuk melakukan perhitungan data, serta menampilkan hasil dalam bentuk grafik. Dokumen Open Office Calc disebut spreadsheet. Pada saat membuka spreadsheet baru, akan disediakan 3 sheets, yaitu sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan kita juga dapat menambah atau mengurangi sheet yang ada sesuai kebutuhan. Model tampilan dari Open Office Calc ini hampir mirip dengan program Microsoft Excel. Yang keempat ada Gnumeric, yaitu merupakan aplikasi pengolah angka yang merupakan keluarga dari Gnome Office. Gnumeric bersifat open source. Gnumeric memiliki tampilan yang user-friendly, di mana jendela Gnumeric dilengkapi dengan menu-menu dan tombol-tombol toolbar. Berikutnya yang kelima ada Abacus. Abacus adalah aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan memori kecil dan sangat mudah digunakan. Awalnya Abacus dikembangkan sebagai proyek mahasiswa di Universitas IST, Portugal, di bawah bimbingan Profesor Arlindo Oliveira. Lalu ada Lotus 123, yaitu aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM. Lotus 123 dikeluarkan dalam satu paket bersama-sama aplikasi Office lainnya dan dikenal dengan nama Lotus Smartsheet. Lotus 123 merupakan program spreadsheet yang bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS. Namun, pada perkembangan terakhir, program Lotus mulai digunakan pada program Windows dengan hadirnya software Lotus 123 for Windows.
Program ini sempat tenar dan banyak digunakan oleh masyarakat dunia di era tahun 80-an. Yang ketujuh ada SES. Software pengolah angka ini diproduksi oleh AIS, Applied Information System, yang dapat Anda operasikan dalam sistem operasi Unix, Linux, OpenVMS, dan Windows. SES merupakan software pengolah angka yang dikeluarkan dalam dua versi, yaitu versi Enterprise yang dikhususkan untuk pengguna tingkat perusahaan dan versi Lite yang digunakan untuk penggunaan pribadi. Dan yang terakhir ada Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation, perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Microsoft memiliki fitur-fitur yang memungkinkannya diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft Office lainnya. Microsoft Excel tampil dengan format workbook yang tersusun atas beberapa sheet. Setiap sheet terdiri atas sel-sel sebagai ruang data. Dari kedelapan aplikasi perangkat lunak pengolah angka yang sudah saya sebutkan di atas, yang paling sering digunakan oleh orang-orang adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft, perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Microsoft Excel hanya dapat berjalan di sistem operasi Microsoft Windows. Excel dijual dalam satu paket dengan aplikasi Office lainnya dari Microsoft dan memiliki fitur-fitur yang memungkinkannya diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft Office lainnya. Next, akan ada pembahasan mengenai menu-menu yang terdapat pada Microsoft Excel. Pada pembahasan ini, saya mengambil contoh Microsoft Office Excel 2007. Yang pertama, Quick Access Toolbar. Digunakan untuk menempatkan tombol-tombol perintah yang sering digunakan oleh pengguna aplikasi Excel tersebut, sehingga akan mempermudah dan mempersingkat pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan adapun secara default, bawaan dari aplikasi Excel tersebut, tombol atau icon Quick Access Toolbar yang sudah ada ketika kita menginstal aplikasi tersebut adalah tombol Save, Undo, dan Redo. Quick Access Toolbar ini terdapat di bagian sebelah kiri atas di samping logo Windows pada Excel 2007. Yang kedua ada Title Bar. Terletak di bagian tengah atas jendela Excel, tepat di atas ribbon. Title Bar ini berfungsi sebagai nama judul dari apa yang kita kerjakan, sehingga nantinya kita dapat mencari dengan mudah file yang telah kita buat berdasarkan title atau judul yang telah kita buat sebelumnya. Dan secara default atau bawaan, biasanya bila kita tidak memberikan judul dalam pekerjaan kita, maka aplikasi Excel tersebut akan secara otomatis memberikan nama seperti Book 1, Book 2, Book 3, dan seterusnya. Menu yang ketiga ada kontrol jendela. Berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Excel dan terletak pada pojok kanan atas, di mana terdapat tanda min untuk mengecilkan atau meminimalisasi tampilan jendela kerja kita, tombol X untuk keluar dari lembar kerja kita, dan tombol kotak untuk memperbesar full view atau memperkecil tampilan lembar kerja kita. Dan yang terakhir ada menu ribbon. Berbeda dengan Excel versi 2003, Excel versi 2007 menempatkan perintah-perintah atau menu dan ikon perintah di ribbon. Ribbon di Excel 2007 mempunyai beberapa tab. Tombol-tombol perintah di ribbon yang mempunyai konteks penggunaan yang sama akan ditempatkan dalam tab yang sama. Tombol perintah yang mempunyai fungsi yang sama kemudian masih dikelompokkan dalam grup yang sama. Tombol-tombol perintah ditempatkan dalam 8 tab yang berbeda. Ada tab Home, tab Insert, tab Page Layout, tab Formula, tab Data, tab Review, dan tab View. Pembahasan akan saya lanjutkan mengenai fungsi icon yang ada di tiap menu ribbon pada Microsoft Excel. Yang akan saya jelaskan di sini hanya menu-menu icon yang sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Terdapat beberapa grup menu yang biasa kita gunakan pada tab Home. Yang pertama bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri. Terdapat menu font yang berfungsi untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan huruf dalam lembar kerja. Ada juga menu alignment yang berfungsi untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan paragraf dalam lembar kerja. Selanjutnya kita beralih pada gambar sebelah kanan. Pada gambar sebelah kanan ini terdapat beberapa grup menu yang dilambangkan dengan angka-angka.
Berikut keterangannya. Angka 1 menunjukkan ribbon number yang berfungsi untuk mengatur jenis angka, baik digunakan sebagai nilai angka biasa, mata uang negara, tanggal, waktu, ataupun yang lainnya. Lalu angka 2 menunjukkan ribbon cells yang berfungsi untuk mengatur cells, baik bila kita menginginkan tambahan sel ataupun menghapus sel yang sudah ada, atau juga bila kita ingin memformat sel tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu angka 3 itu menunjukkan alignment sebagai pengatur sudut kemiringan huruf atau angka yang kita ketikkan, sehingga nantinya kalimat atau angka yang kita ketik dapat kita sesuaikan dengan derajat kemiringan yang diinginkan. Dan angka 4 itu menunjukkan border, yaitu sebagai pembatas atau pembuat baris bagi setiap sel, sehingga sel mana saja yang ingin kita berikan garis akan terbuat kotak yang diinginkan oleh kita. Terdapat pula beberapa grup menu yang ada pada tab Insert yang biasa kita gunakan seperti pada gambar yang ditampilkan, dengan keterangan sebagai berikut. Untuk angka 1 itu menunjukkan menu Ribbon Illustrations yang berfungsi apabila kita ingin memasukkan gambar ataupun clip art ke dalam lembar kerja dalam Excel 2007. Lalu angka 2 menunjukkan text box, berfungsi apabila kita ingin memasukkan teks yang berada dalam box. Angka 3 menandakan menu word art, berfungsi apabila kita ingin memasukkan seni huruf sehingga huruf yang kita ketik seperti bermotif tertentu. Dan angka 4 menunjukkan simbol, berfungsi apabila kita ingin memasukkan simbol-simbol tertentu dalam Excel 2007. Dan yang ketiga, saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa grup menu yang terdapat pada tab page layout seperti pada gambar yang saya tampilkan di bawah, dengan keterangan sebagai berikut. Angka 1 menunjukkan menu Ribbon Page Setup, berfungsi apabila kita ingin mengatur segala hal yang berhubungan dengan ukuran kertas, pengaturan printer yang kita inginkan, serta margin hasil print yang kita inginkan. Lalu angka 2 menunjukkan name box, berfungsi sebagai informasi di sel mana sekarang kita aktif. Dan yang ketiga ada formula bar, berfungsi sebagai informasi maupun angka atau huruf apa saja yang telah kita ketik. Dan formula bar ini juga dapat digunakan sebagai pemberitahuan rumus-rumus apa saja yang telah kita ketikkan pada sel yang sedang aktif. Terakhir, saya akan memberikan suatu kata-kata motivasi yang positif kepada seluruh siswa-siswi sekolah menengah kejuruan, khususnya pada jurusan administrasi perkantoran dimanapun berada. Tidak mengerjakan sesuatu memanglah buruk, namun berlebihan juga tidaklah baik. Maka dari itu, kerjakan segala sesuatu dengan secukupnya dan disertai hati yang ikhlas, termasuk belajar sekalipun. Jika kamu belum bisa mengambil sisi positif orang lain, maka jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Percayalah, setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Oke teman-teman, sekian presentasi yang saya tampilkan. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya hingga akhir. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu dan jangan lupa belajar ya.